Oke, baiklah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang olah data pada pengujian tekanan hidrostatis. Sebelum itu, pada area yang kuning ini merupakan data yang teman-teman peroleh dari pengujian praktikum. Ini dimasukin aja nilainya berapa. Kemudian nilai D. Nilai D itu adalah tinggi permukaan kuadran. Kemudian nilai B adalah lebar dari permukaan kuadran. Nah, nilai L itu didapatnya dari kita ukur jarak horizontal antara titik tumpuan pada alat pengujian tersebut dan tempat penyeimbangnya, yang seperti jungkat-jungkit itu ya. Kemudian untuk nilai H itu adalah jarak vertikal antara dasar permukaan kuadran dengan lengan tumpuan. Nah, nilai H ini dikosongin aja, karena ini sebenarnya adalah setengah dari D ini. Diperoleh massa beban sekian, pada 3 beban teratas ini terendam sebagian, artinya alat pada pengujian tekanan hidrostatis ini akan mengalami tenggelam, tapi tenggelamnya itu tidak full sampai semua alatnya. Sedangkan 3 terbawah ini adalah kondisi di mana alat tersebut mengalami terendam seluruhnya atau tenggelam si alat tersebut. Sehingga nilai D ini apabila makin gede massa bebannya, maka nilai kedalamannya juga makin gede. Oke, selanjutnya untuk rumusnya momen puntir ini adalah M. M ini adalah beban ini dikali dengan gravitasi. Gravitasinya itu 9,81. Karena sebenarnya M ini adalah massa, bukan berat ya. Jadi M itu adalah massa, di mana massa itu adalah berat yang telah dipengaruhi oleh gravitasi. Nah, nilai gravitasi di sini dimasukin aja 9,81. Kemudian dikali dengan L. L-nya yang ini. Jangan lupa dikunci. Untuk kuncinya, teman-teman tinggal pencet aja F4. Atau kalau nggak bisa, dikasih dolar aja di kanan kiri ya. Di kanan kiri hurufnya ya. Kemudian enter. Kemudian ini di scroll ke bawah. Selanjutnya kita akan menghitung kedalaman terbenam. Untuk kedalaman terbenam itu rumusnya adalah D yang ini dibagi 2. Enter. Kemudian di scroll. Ya, kemudian untuk luasan ini itu rumusnya nilai D ini dikali dengan nilai B. Nah, B-nya jangan lupa dikunci di F4. Nah, jadi dikunci itu kenapa? Karena pada saat kita scroll, lingan yang itu nggak kegeser gitu. Nah, tetap dikunci, tetap pada area yang sama apabila kita geser. Namun yang tidak kita kunci itu menyesuaikan dengan si barisnya itu. Nah, kemudian untuk inersia, rumus inersia ini adalah sama dengan buka kurung 1/12 tutup kurung dikali dengan B, dikunci B-nya, dikali dengan nilai D-nya ini di pangkat 3. Nah, yang ini dikunci ya, yang nilai B-nya tadi dikunci, kemudian enter dan di scroll ke bawah. Nah, kemudian untuk gaya hidrostatis ini rumusnya itu sama dengan nilai rho. Nilai rho itu 1000 rho kali G. G kita, gravitasi kita 9,81 dikali H. H-nya yang ini yang telah kita bagi 2 tadi, kemudian dikali dengan luasan. Kemudian enter dan di scroll ke bawah ya. Double klik ini aja juga bisa. Nah, selanjutnya pusat tekanan terhadap pivot. Nah, kita singkatnya H double action. Ini kita perbaiki dulu. Nah, rumusnya itu sama dengan nilai ini dibagi dengan gaya hidrostatisnya. Kemudian enter. Setelah itu di scroll aja. Nah, setelah itu pusat tekanan teoritis terhadap muka air. Nah, tadi kan pusat tekanan terhadap pivotnya. Nah, sedangkan yang ini pusat tekanan teoritis terhadap muka air. Rumusnya itu adalah kedalaman terbenamnya, nilai H, ditambah buka kurung inersianya, dibagi buka kurung luas, dikali dengan kedalaman terbenamnya ini, yang nilai H. Dan tutup kurung 2 kali. Di enter. Didapat hasil sebagai berikut. Kemudian di scroll aja. Selanjutnya pusat tekanan teoritis terhadap pivot. Ya, selanjutnya pusat tekanan teoritis terhadap pivot. Tadi yang percobaannya udah. Selanjutnya kita menghitung pusat tekanan teoritis terhadap pivot atau H aksen. Rumusnya itu sama dengan buka kurung nilai H aksen ini ditambah nilai H-nya ini H gede. Kemudian H gede-nya dikunci F4 gitu. Kemudian tutup kurung dikurang
kedalaman yang kuning nih. Kemudian enter. Nah, setelah itu di scroll aja. Nah, selesai, kita lanjut menghitung kesalahan relatifnya. Rumusnya itu absolut sama dengan absolut atau ABS buka kurung nilai pusat tekanan teoritis terhadap pivot yang H double aksen dikurang pusat tekanan teoritis yang percobaan H double aksen yang percobaan ini tutup kurung dibagi yang teoritis ini. Nah, setelah itu di enter. Nah, apabila dia dapatnya koma, apabila teman-teman dapat angkanya general seperti ini, maka itu tinggal diubah aja. Yang awalnya general, diubah jadi percentage yang ini ya. Nah, kemudian di scroll aja. Untuk komanya ini, 4 angka di belakang koma. Tinggal di blok aja area yang ingin diubah komanya, kemudian digedein komanya. Nah, seperti ini kurang lebih. Kemudian tinggal dirapi-rapikan aja si Excel-nya ini. Entah itu dikasih border, kemudian warnanya dikasih beda antara sebagian dan seluruhnya, kurang lebih seperti ini. Nah, untuk H yang ini kita nggak pakai karena H ini kita hitungnya di sini. Mungkin ini bisa teman-teman hapus saja, tapi kalau enggak juga nggak apa-apa gitu. Untuk kesalahan relatif ini kita batasi sampai 10%, yang artinya apabila dia memiliki nilai lebih dari 10%, berarti ada yang perlu dibahas pada pembahasan laporan teman-teman sekalian. Seperti ada pengaruh apa yang membuat kesalahan relatif ini membesar gitu. Jadi kita membandingkan antara teoritis dan percobaan. Kesalahan relatifnya ini. Apabila telah di bawah 10%, maka ini udah ACC dan juga langsung dibikin pembahasan pada laporannya gitu. Tanpa mencari faktor X yang membuat kesalahan relatif ini di atas 10% gitu ya, kurang lebih. Jadi saya rasa cukup sekian pembahasan tentang olah data tekanan hidrostatis. Apabila saya ada salah kata, saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.